Welcome in my channel Siti Nur Soleha. Don't forget to like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you students? I hope all of you is always fine in a good condition in Allah's blessing of course. Welcome again in English class for 9th grade with me Siti Nur Soleha. In this time, I will explain about tenses again, but before I explain it, I want to recall your memory. In the last video, I explained about present continuous tense and past continuous tense. And today, I will explain about future continuous tense. Let's check the video and try to understand about future continuous tense. Definition. The future continuous tense is often used in English as a way to talk about something happening at a given point in the future. In bahasa, definisi. Future continuous biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk membicarakan sesuatu yang sedang berlangsung atau terjadi namun merupakan perencanaan di masa depan. Future continuous tense biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Adalah tense yang menunjukkan bahwa suatu kejadian sedang akan terjadi di masa depan. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tense ini memiliki durasi waktu. Perhatikan rumus inti dari future continuous tense ini. Rumus future continuous tense cukup sederhana, yaitu will plus be plus verb ing. Rumus tersebut tidak akan berubah meskipun kita menggunakan subjek tunggal atau jamak. Perhatikan rumus dari future continuous tense. Positive form. Subject plus will plus be plus verbing plus subject or complement atau keterangan. Bentuk negatif. Subject plus will plus not plus be plus verbing plus subject or complement. Di negatif kita hanya menambahkan not setelah will ya. Interrogative. Will di depan plus subject plus be plus verbing plus subject or complement. Jangan lupa pakai tanda tanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Positive form. Subject plus will plus be plus verb ing plus object or complement atau keterangan. Example, I will be staying with my sister for a week. Jika diterjemahkan, aku akan sedang tinggal dengan saudara perempuanku untuk 1 minggu. Artinya, sekarang aku sedang tinggal dengan saudara perempuanku dan aku rencanakan untuk 1 minggu ke depan. Contoh berikutnya. Negative form. Subject plus will plus not plus verbing plus subject or complement. Example. Mudah saja ya, ini kalimatnya sama dengan yang tadi, tinggal menambahkan not setelah will. I will not be staying with my sister for a week. Untuk bentuk negatif ini, kita bisa mengucapkan atau menuliskan I won't be staying with my sister for a week. Will not-nya bisa kita singkat menjadi won't. Dan bentuk interrogatifnya, perhatikan contoh kalimatnya. Will plus subject plus be plus verbing plus subject or complement tanda tanya. Jadi di bentuk interrogatif ini will dikedepankan. Bentuk kalimatnya menjadi will I be staying with my sister for a week? Bentuk jawaban dari pertanyaan ini
Jika iya, yes, I will be. Jika tidak, no, I will not be. Other example, positive form. They will be studying English for 6 months. Jika di kalimat tadi menggunakan subjek I tunggal, sekarang kalimat ini menggunakan subjek they jamak atau banyak. Spesialnya di future continuous tense ini, subjek tunggal atau jamak tetap diikuti will be verb ing. Jika diterjemahkan, they will be studying English for 6 months. Mereka akan sedang belajar bahasa Inggris untuk 6 bulan. 6 months di sini adalah durasi waktu yang sangat jelas ya teman-teman. Mereka tidak akan sedang belajar bahasa Inggris untuk 6 bulan. Untuk bentuk negatif ini mudah saja, tinggal ditambahkan not setelah will. Dan bentuk interrogatifnya will dikedepankan. Seperti biasa, auxiliary selalu di depan dalam bentuk kalimat interrogatif. Sekarang kita masuk kepada uses or function. Kegunaan dari future continuous tense. Ada 5 ya. Pertama, untuk memproyeksikan atau merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Contoh, this time next week I will be sunbathing in Lombok. Jika diterjemahkan, jam ini di minggu depan aku akan sedang berjemur di Lombok. Second function. Fungsi yang kedua yaitu untuk memprediksikan atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Contoh, I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. Jika diterjemahkan, aku rasa kau akan merasa kehausan setelah bekerja di bawah sinar matahari. Kata I guess itu bisa diartikan aku rasa, aku kira, aku tebak, memiliki makna memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Fungsi yang ketiga, untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung dengan durasi tertentu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, when he is in Australia, he will be staying with friends. Kalimat tersebut jelas, si pembicara berharap atau mengharapkan si dia tinggal dengan temannya ketika di Australia nanti. Fungsi yang keempat, jika ditambahi dengan kata still, tense ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang dan kita berharap akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Contoh, in an hour, I will still be jogging with Sarah. Makna kalimat ini, si pembicara berharap bahwa dia akan menghabiskan 1 jam untuk jogging bersama Sarah. Fungsi yang kelima, pada bentuk interrogatif, tense ini dapat digunakan untuk menanyakan dengan sopan informasi mengenai kejadian di masa yang akan datang. Contoh, will Jason be coming with us? Makna kalimat tersebut jelas bahwa si pembicara menanyakan informasi yang akan terjadi. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah bisa membayangkan seperti apa future continuous tense? Simak lagi video ini sampai akhir. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense itu sendiri. Jadi, silakan simak supaya teman-teman menjadi lebih paham untuk membedakan ketiga pola kalimat tersebut. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini, mulai dari present, past, kemudian future. Polanya sama ya teman-teman, subjek, to be, verb ing, kemudian object or complement, sama. Yang berbeda dari pola penulisannya adalah to be dan keterangan waktu. Perhatikan to be-nya.
Di present itu to be-nya ada are, am, is. Di past ada to be, were, and was. Dan di future to be-nya satu, will be saja. Perhatikan keterangan waktunya. Di present itu ada kata right now, artinya sekarang sedang berlangsung. Sedangkan di past continuous itu ada keterangan waktu at 6 AM yesterday. Jadi pukul 6 pagi-pagi kemarin. Lampau ya pas itu. Dan di future continuous itu ada keterangan waktu at 6 AM tomorrow. Artinya pukul 6 pagi besok baru direncanakan ya. Jika diterjemahkan, kegiatan ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan, hanya saja waktunya yang berbeda. Bagi teman-teman yang pemula baru belajar menulis kalimat continuous, itu keterangan waktu amat dibutuhkan ya, karena bisa membantu teman-teman untuk membedakan fungsi dari setiap continuous yang sudah teman-teman pelajari. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa menggunakan penggunaan to be dengan tepat dan tahu perubahannya, kemudian menambahkan keterangan waktu supaya bisa memudahkan orang lain memahami kalimat yang teman-teman sampaikan. Berhubungan dengan pola kalimat yang kita pelajari hari ini, ada dalil iman kepada qada dan qadar. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa setiap kegiatan yang teman-teman alami, baik itu telah lampau, yang sedang berlangsung, atau direncanakan di masa depan, semua itu sudah ditentukan kadarnya masing-masing, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Jadi teman-teman, kegiatan yang sudah kita alami, sedang kita alami, atau yang akan kita alami, pada kenyataannya itulah yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita adalah selalu berusaha yang terbaik, berdoa, berusaha, kemudian tawakal. Bagaimana teman-teman? Apakah paham dengan materi hari ini? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pembelajarannya ya. Jika suatu hari Allah takdirkan teman-teman pergi ke luar negeri, setidaknya teman-teman bisa menulis bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu saja dari saya, cukup sekian untuk hari ini. Thanks for today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.